Bab ke-221, Khawatir. Di sebuah apartemen sederhana di ibu kota, tampak seorang gadis sedang mondar-mandir di dalam kamar apartemen tipe studio tersebut. "Mengapa Carol belum memberi kabar juga ya?" gumam gadis itu sambil terus mondar-mandir di apartemen sempit tersebut. Apartemen studio adalah apartemen yang hanya terdiri satu ruangan saja yang mencakup semua fungsi mulai dari tempat tidur, dapur, area belajar, lemari, dan sebagainya, dan tentu saja dengan tambahan sebuah kamar mandi. Umumnya luas dari jenis apartemen ini tidak lebih dari 30 meter persegi. Gadis penghuni apartemen sederhana itu bukan lain adalah Christina yang sedang tidak sabar menunggu kabar dari adiknya. Christina memang ingin secepatnya bisa pindah dari apartemen milik Daweklin ini. Meski Daweklin sendiri jarang datang dan tinggal di apartemen yang disewanya tersebut dan dia juga tidak keberatan Christina tinggal di sana, tetapi Christina merasa tidak enak hati terus merepotkan Daweklin. Terkadang, Christina juga merasa bersalah karena dia masih belum mau berterus terang kepada Daweklin siapa sebenarnya dirinya. Saat Daweklin datang dan tertidur di sofa, sering Christina berpikir untuk membangunkan Dawek dan mulai membuka identitas dirinya yang sebenarnya. Tetapi rasa takut dan khawatir jika ternyata Daweklin memiliki hubungan dengan Austen atau minimal mengenal Austen menjadikan Christina selalu ragu dan membatalkan niatnya tersebut. Dert. Ponsel Christina yang dibelikan oleh Daweklin tiba-tiba saja bergetar karena ada notifikasi pesan masuk. "Ini pasti dari Carol," batin Christina sambil bergegas membuka ponselnya. Dia yakin dengan tebakannya tersebut karena selain Dawek hanya Carolina yang tahu nomor ponselnya tersebut. "Telah berhasil dikreditkan ke dalam rekening Anda, sejumlah ke-3 miliar. Terima kasih telah setia menjadi nasabah kami." Christina tersenyum saat membaca notifikasi masuk yang ternyata berasal dari bank tempat dia membuka rekening dengan identitas barunya tersebut. "Dasar anak nakal," gumam Christina sambil terus tersenyum. Dert. Kering. Ponsel Christina kembali bergetar dan kemudian berdering saat ada panggilan telepon masuk. Christina bergegas menekan tombol jawab saat melihat nama sang adik muncul di layar ponselnya. "Halo Kak Christina, aku baru saja selesai transfer. Coba kakak cek saldonya sudah bertambah atau belum." Begitu telepon tersambung, Christina langsung mendengar suara sang adik yang begitu bersemangat di seberang telepon. Hati dan perasaan Carolina, adik Christina, saat ini sedang berada dalam mood yang sangat baik karena dia sedang merasa bahagia sejak bisa berhubungan lagi dengan sang kakak dan mengetahui bahwa kakaknya itu masih dalam keadaan selamat. Carolina sama sekali tidak pernah menyangka jika sebenarnya saat ini hidup sang kakak ibarat telur di ujung tanduk, salah sedikit saja hidup Christina bisa langsung game over. "Mengapa kamu mentransfer 3 miliar bukan 2,5 miliar seperti yang kakak minta, Carol?" tanya Christina dengan nada berat, pura-pura marah. "Loh, kok Kak Christina sudah tahu jumlah uang yang aku transfer? Padahal aku kan belum bilang berapa jumlahnya?" tanya Carolina penasaran. "Kakak kan sudah dapat notifikasi dari bank tempat kakak membuka rekening, Carolina. Kakak pikir otak kamu smart, ternyata malah pin-pin bau." Sahut sang kakak malah menggoda Carolina. Tidak berbeda dengan sang adik, mood Christina saat ini juga sedang bagus sejak dia berhasil menghubungi sang adik bahkan bisa kembali bercanda seperti saat ini. "Apa itu pin-pin bau?" tanya Carolina tidak sadar sedang dikerjai oleh sang kakak. "Pintar-pintar bodoh! Masa kamu bisa sampai lupa atau malah tidak tahu jika saat di rekening kamu ada masuk uang dalam jumlah besar, maka bank akan mengirimkan notifikasi untuk memberitahu kamu adanya aktivitas transfer tersebut?" ujar Christina yang langsung membuat Carolina terkekeh geli di seberang telepon. Hei! Ya, Carol lupa karena tadi aku terlalu bersemangat untuk memberitahu Kak Christina kalau uangnya sudah aku transfer," sahut Carolina. "Tadi saat aku membawa uang itu ke bank, mata semua orang di bank seperti sedang mengawasi aku yang membawa uang tunai dalam jumlah besar. Carol jadi merasa ngeri dan teringat dengan orang-orang asing yang datang ke klinik mencari kakak.
Tetapi untunglah tidak terjadi apa-apa sampai aku keluar dari bank. Lanjut Carolina langsung curhat pada sang kakak. Hubungan antara Christina dengan sang adik memang sangat dekat karena Christina memang begitu menyayangi sang adik. Begitu juga sebaliknya. Apalagi semenjak kedua orang tua mereka tiada, hubungan mereka semakin tidak terpisahkan. Hal inilah yang menyebabkan Carolina merasa sangat gelisah dan stres saat dia hilang kontak dengan sang kakak. Yang penting kamu tetap waspada dan berhati-hati seperti pesan kakak, ucap Christina. Iya kak, sahut Carolina. Kamu belum menjawab pertanyaan kakak, mengapa kamu mentransfer 3 miliar? Tanya Christina penasaran dengan ulah sang adik. Hei, maksud Carol, uang yang 500 juta itu buat cadangan. Bukankah kakak bilang jika saat ini kakak tidak memiliki uang sama sekali sampai harus menggunakan uang milik orang yang menolong kakak? Carol pikir, kakak pasti akan butuh tempat tinggal, pakaian, kendaraan, ponsel baru, laptop, make up. Sudah. Bisa-bisa sampai sore kamu menyebutkan satu persatu nama benda yang aku butuhkan. Ucap Christina langsung memotong ucapan sang adik yang mulai melantur kemana-mana. Hei! Terdengar suara Carol yang masih terkekeh geli di seberang telepon. Carol mengatakan yang sebenarnya kan kak? Tanya Carolina tiba-tiba. Ya kamu benar Carol. Kakak baru terfikir jika kakak juga membutuhkan kendaraan untuk mobilitas kakak. Ternyata kamu memang smart beneran dan tidak pinball lagi. Sahut Christina. Hei, akhirnya kakak sadar juga jika aku benar-benar pintar, bahkan bisa jadi lebih pintar dari Kak Christina. Ucap Carolina sengaja menyombongkan diri. Kamu ini ya, baru segitu saja sudah sombong. Sahut Christina sambil ikut terkekeh terbawa suasana hati sang adik. Sepertinya pemilik apartemen yang kakak tempati sudah datang Carol. Kamu hati-hati dan langsung balik ke klinik. Nanti kakak telepon lagi. Baik Carol. Ucap Christina sambil buru-buru memutuskan sambungan telepon dengan sang adik dan langsung berpura-pura sedang melihat-lihat berita online di ponselnya saat dia melihat Derek Lin memasuki kamar apartemen. Apa kamu sudah makan, Chrissy? Ini aku bawakan beef cordon bleu dan roasted chicken. Ucap Derek Lin yang langsung membuat Christina tertegun dan melongo. Semenjak Christina tinggal di apartemen Derek Lin, baru inilah kali pertama dia dibawakan makanan oleh Derek Lin. Selama ini, Christina selalu membeli makanannya sendiri dengan cara online. Kamu kenapa, Chrissy? Tidak suka dengan makanan yang aku bawa? Tanya Derek Lin masih dengan ekspresi wajah datar saat melihat Christina diam dan tidak menanggapi ucapannya. Oh, maaf. Apa Derek? Ucap Christina gugup, sepertinya dia juga tidak mendengar ucapan Derek barusan. Apa kamu tidak suka dengan makanan yang aku bawa? Ucap Derek Lin mengulangi pertanyaannya. Tidak, maksudku suka. Aku suka dengan makanan apa saja. Sahut Christina menjawab sekenanya. Christina benar-benar merasa gugup saat mendapat perlakuan tidak biasa dari Derek Lin ini. Meski sebenarnya yang dilakukan oleh Derek Lin adalah hal sepele, cuma membelikan makanan, tetapi bagi Christina hal itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan mengingat sikap Derek Lin yang selama ini datar-datar saja bahkan terkesan dingin. Ayo kita makan dulu, ini sudah lewat jam makan siang. Aku yakin pasti kamu belum makan karena waktu masuk tadi aku lihat tidak ada bekas kotak makanan dan kamu sedang sibuk dengan ponsel kamu. Ucap Derek. Ternyata Derek Lin sampai memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Mengapa aku baru tahu jika Derek Lin sebenarnya sangat perhatian? Mungkin saja cara dia memberikan perhatian memang agak berbeda dengan orang kebanyakan, membuat aku sampai tidak menyadarinya. Gumam Christina dalam hati. Kamu benar Derek, aku memang belum makan. Saat mencium aroma makanan yang kamu bawa, perutku jadi berontak minta diisi. Sahut Christina setelah perasaan hatinya yang tadi sedikit syok sudah berangsur normal kembali. Perlahan tapi pasti, Christina berusaha untuk mengimbangi sikap Derek Lin yang saat ini sepertinya agak berbeda dari biasanya. Kamu mau yang mana?
Tanya Derek Lin tiba-tiba. Apanya? Tanya Christina tidak nyambung dengan pertanyaan Derek. Makanannya, mau yang roasted chicken atau beef cordon bleu? Sahut Derek yang langsung membuat Christina tersenyum malu. Aku pikir makanan yang kamu bawa untuk aku semua. Ucap Christina mencoba bercanda untuk lebih mencairkan suasana yang terasa agak kaku. Kalau kamu mau, makanannya boleh kamu ambil semua. Sahut Derek datar, menanggapi candaan Christina dengan mimik muka serius. Christina menjadi salah tingkah saat mendengar ucapan Derek Lin. Apa Derek Lin memang tidak memiliki selera humor sama sekali ya? Masa ucapanku tadi dianggapnya benar-benar serius? Batin Christina bingung sendiri, dia benar-benar belum tahu bagaimana cara yang benar untuk menghadapi orang seperti Derek Lin. Hei, aku cuma bercanda Derek, maaf. Aku beli roasted chicken saja. Ujar Christina akhirnya. Tanpa banyak bicara, Derek mengambil kotak yang berisi roasted chicken dan memberikannya kepada Christina. Christina langsung menerima kotak yang diberikan Derek Lin dan segera membukanya. Harum dan lezat sekali baunya. Pasti rasanya enak sekali. Gumam Christina saat mencium bau roasted chicken yang menggugah selera. Christina bertekad untuk bisa bersikap sewajar mungkin dan tidak terpengaruh sikap Derek yang begitu dingin. Dia bahkan berharap jika Derek yang akan terpengaruh dengan sikap rileks dan apa adanya tersebut. Muncul senyum tipis dari bibir Derek Lin saat mendengar ucapan Christina. Christina semakin bersemangat saat tanpa sengaja melihat senyum di bibir Derek Lin. Senyum yang hampir tidak pernah dilihat oleh Christina semenjak dia ditolong oleh Derek Lin. Derek Lin bergegas membuka kotak satunya yang berisi beef cordon bleu yang masih hangat. Dia juga mengeluarkan satu kotak besar berisi French fries sebagai teman makan roasted chicken dan beef cordon bleu. Suasana kamar apartemen mendadak hening saat mereka berdua asyik menikmati makanan masing-masing. Enak? Tanya Derek Lin sambil memandang Christina yang terlihat sangat lahap menikmati roasted chickennya sambil sesekali mencomot French fries. Enak sekali, Sahut Christina sambil terus mengunyah makanannya. Aku sebenarnya juga suka beef cordon bleu tetapi saat ini aku sedang ingin menikmati roasted chicken. Kedua makanan itu adalah favorit aku. Ucap Christina tanpa sadar, keceplosan. Apa kamu sudah mulai bisa mengingat masa lalu kamu, Chrissy? Tanya Derek Lin. Belum. Ingatan tadi tiba-tiba muncul saat aku melihat jenis makanan yang kamu bawa dan aku merasa sudah sangat akrab dengan makanan tersebut. Sahut Christina buru-buru menambahkan kalimatnya sekaligus untuk menjawab pertanyaan Derek Lin. Aku pikir ingatan kamu sudah mulai pulih. Gumam Derek. Derek Lin kembali mengambil sepotong besar beef cordon bleu dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia juga mengambil beberapa potong French fries. Derek, aku ingin menyewa apartemen sendiri. Ucap Christina tiba-tiba. Huk. Derek yang sedang menelan makanannya langsung tersedak saat dia mendengar ucapan Christina tersebut. Melihat Derek Lin tiba-tiba tersedak, Christina segera menyodorkan segelas air mineral yang langsung diterima dan diminum habis oleh Derek Lin dengan sekali tenggak. Terima kasih. Ucapnya. Apa kamu sudah tidak betah tinggal di apartemenku ini sampai berniat untuk menyewa apartemen sendiri? Tanya Derek Lin sambil memandang muka Christina. Bukan tidak betah, Derek. Aku tidak tega melihat kamu tidur di sofa setiap kali kamu datang sementara aku dengan tidak tahu diri malah tidur pulas di tempat tidur kamu. Sahut Christina. Aku sudah terbiasa tidur di mana saja, Chrissy. Kamu tidak perlu sungkan dan merasa tidak enak hati. Ucap Derek Lin. Sebenarnya Derek Lin sangat terkejut saat mendengar ucapan Christina yang ingin menyewa apartemen sendiri. Derek Lin merasa tidak rela jika Christina meninggalkan apartemennya. Semenjak Christina melakukan makeover pada wajah dan penampilannya, mulai tumbuh rasa tertarik pada diri Derek Lin terhadap sosok Christina.
Derek Lin merasa penampilan baru Christina tersebut begitu menarik hatinya. Christina terlihat lebih cantik di mata Derek Lin. Perasaan itulah yang membuat Derek Lin tidak ingin membiarkan Christina keluar dari apartemennya. Derek Lin sama sekali tidak sadar jika saat ini dia mulai terinfeksi virus cinta yang membuatnya mulai menyukai Christina dengan penampilan barunya tersebut. Bahkan di benak Derek Lin pernah terbersit harapan jika selamanya Christina akan kehilangan ingatan masa lalunya agar dia bisa terus menjaga Christina. Benih-benih cinta itulah yang saat ini mendorong Derek Lin untuk pulang ke apartemen miliknya sambil membawakan makanan untuk Christina. Tanpa sadar Derek Lin telah mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Christina. Selain aku tidak ingin terus-menerus merepotkan kamu, saat ini aku juga sudah bisa mencari penghasilan sendiri dari media online yang jumlahnya lebih dari cukup untuk menyewa sebuah apartemen studio seperti apartemen kamu ini, Derek. Ujar Christina berusaha memberi penjelasan pada Derek agar dia diizinkan menyewa apartemen sendiri. Mengapa Chrissy malah berniat pindah saat aku merasa ingin lebih dekat dan lebih mengenal dirinya? Jika dia pindah apartemen, apa alasan aku untuk bisa sering-sering mengunjunginya? Gumam Derek Lin dalam hati, galau. Apa yang harus aku lakukan agar Chrissy tetap mau tinggal dalam satu apartemen dengan aku? Batin Derek Lin. Bagaimana Derek? Aku mohon, kamu mau mengizinkan aku untuk menyewa apartemen sendiri. Ucap Christina sambil memandang ke arah Derek Lin yang sudah cukup lama terdiam dan tidak menanggapi permintaannya tersebut. Sebenarnya aku lebih senang kamu tetap tinggal di sini, Chrissy. Ucap Derek Lin akhirnya. Dengan tinggal di apartemen aku ini, aku bisa menjaga keselamatan kamu karena aku sewaktu-waktu bisa memantau kamu dari CCTV yang aku pasang di sini melalui ponsel aku. Lanjut Derek Lin. Terus terang aku merasa khawatir jika orang-orang yang ingin mencelakai kamu tiba-tiba saja menemukan kamu. Pungkas Derek Lin. Ternyata Derek Lin begitu mengkhawatirkan keselamatan aku. Batin Christina menghangat saat dia mendengar ucapan terakhir dari Derek Lin. Christina sungguh tidak menyangka jika Derek Lin akan merasa keberatan untuk mengizinkan dia menyewa apartemen sendiri dengan alasan karena Derek Lin khawatir dengan keselamatan Christina. Terus terang aku tetap merasa tidak enak hati meski kamu mengatakan bahwa kamu tidak masalah untuk tidur di mana saja Derek. Ujar Christina. Christina sengaja mengulangi ucapannya terkait alasan yang membuat dia ingin menyewa apartemen sendiri karena dalam hati kecilnya sebenarnya Christina juga tidak ingin pindah dari apartemen Derek Lin jika saja di apartemen ini ada 2 kamar. Selama ini, Christina memang merasa aman tinggal di apartemen Derek Lin karena dia merasa ada yang menjaga dirinya. Christina ingin tahu sampai seberapa serius dan seberapa keras Derek ingin menahan dirinya agar tidak pindah. Meski dia merasa agak heran dengan perubahan sikap Derek Lin yang tiba-tiba saja begitu perhatian dengannya, tetapi Christina sama sekali belum menyadari jika Derek Lin mulai menyukainya. Sampai saat ini Christina masih menganggap jika Derek Lin mau menolongnya karena dia tidak mau mengecewakan dan membantah permintaan sang papa yang menyuruh Derek Lin untuk melindungi Christina. Begini saja, kita berdua pindah ke apartemen yang lebih luas dari ini. Kebetulan aku ingat jika di gedung ini masih ada apartemen kosong yang memiliki 2 kamar tidur terpisah dan luasnya hampir 2 kali luas apartemen studio ini. Jadi kamu tidak perlu sungkan lagi. Bagaimana Chrissy? Ucap Derek Lin, akhirnya dia menemukan solusi terbaik agar Christina tetap mau tinggal dalam satu apartemen dengannya. Christina pura-pura berpikir keras saat akan menjawab pertanyaan dari Derek Lin tersebut. Padahal dalam hati Christina sudah merasa bahwa solusi yang ditawarkan oleh Derek Lin tersebut adalah solusi terbaik untuknya. Apa kamu benar-benar tidak ada masalah untuk tinggal terus bersama aku dalam satu apartemen Derek? Aku khawatir jika pacar kamu tiba-tiba saja datang dan melabrak aku serta menuduhku sebagai pelakor. Sahut Christina setengah bercanda, dia tiba-tiba saja ingin tahu status Derek. Apakah masih jomblo atau sudah punya pasangan? Tidak akan ada orang yang akan melabrak kamu, Chrissy, karena aku belum punya pacar. Bahkan saat ini aku sedang mencoba mencari pacar. Mudah-mudahan saja ada yang mau denganku yang sudah tua seperti ini. Sahut Derek. Entah dapat ilham dari mana,
si manusia dingin seperti Derek Lin ini bisa mengatakan kalimat seperti itu. Kamu belum tua, Derek. Wajah kamu juga tampan. Pasti banyak yang mau sama kamu asal kamu mau membuang sikap dingin kamu yang membuat para gadis jadi takut untuk dekat denganmu. Ucap Christina tanpa sadar. Maaf. Bukan maksud aku untuk menyinggung dan terlalu mencampuri urusan kamu, Derek. Christina buru-buru menyambung ucapannya karena takut jika Derek Lin akan tersinggung. Nomor problem, Chrissy. Aku sadar jika aku memang kurang bisa bergaul, apalagi untuk mendekati seorang gadis. Aku selalu merasa minder, tidak percaya diri. Sahut Derek Lin jujur mengakui kelemahannya. Kapan kita akan pindah ke apartemen yang lebih luas, Derek? Tanya Christina sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Apa ini berarti jika kamu sudah setuju dengan usul aku tadi, Chrissy? Derek Lin balik bertanya. Iya, aku setuju. Sahut Christina mantap. Oke. Hari ini juga aku akan menemui pemilik dan pengurus gedung ini untuk menyelesaikan semua masalah administrasi. Jika semua beres, kita bisa langsung berkemas dan besok kita berdua akan tinggal di apartemen baru yang lebih luas. Ucap Derek Lin antusias karena merasa misinya berhasil. Deal! Seru Christina. Setelah kita pindahan, aku berharap kamu mau mengantar aku untuk membeli kendaraan baru agar aku bisa lebih leluasa untuk mengembangkan bisnis baruku di dunia online. Lanjut Christina. Oke, tidak masalah. Sahut Derek Lin cepat. Perasaan Derek Lin yang sedang bahagia karena Christina tetap mau tinggal dalam satu apartemen dengannya, membuat Derek Lin tidak berpikir adanya keanehan terkait asal-usul uang Christina yang akan digunakan untuk membeli mobil. Mungkin benar kata orang jika cinta terkadang bisa membuat orang pintar menjadi bodoh dan orang yang biasanya waspada menjadi lengah, mungkin. Sementara itu, di sebuah rumah yang terletak di kampung halaman sopir pribadi papanya Lucas, terlihat Lucas sedang berbincang dengan Rico. Rico, apa kamu tahu siapa pemilik mobil van hitam yang diparkir di depan rumah bercat biru di seberang jalan itu? Tanya Lucas kepada sopir pribadi sang papa. Aku tidak tahu, Tuan Muda Lucas. Mobil hitam itu baru aku lihat hari ini, beberapa jam sebelum Tuan Muda sampai di sini. Sahut Rico. Kalau pemilik rumah yang bercat biru itu, apa kamu kenal? Tanya Lucas lagi. Rumah itu milik tuan tanah yang tinggal di kampung sebelah. Baru beberapa hari ini rumah itu disewa oleh seseorang yang katanya berasal dari ibu kota. Sepertinya mobil hitam itu miliknya, Tuan Muda Lucas. Ucap Rico merasa agak heran dengan pertanyaan dari Lucas yang menurutnya sedikit aneh. Rupanya seperti itu, berarti yang menghuni rumah bercat biru itu adalah pendatang baru di kampung ini. Gumam Lucas sambil terus berpikir. Betul, Tuan Muda Lucas. Sahut Rico. Mengapa Brian seperti tertarik sekali dengan mobil van hitam tersebut? Apa dia tahu siapa pemilik mobil itu? Batin Lucas bertanya-tanya. Oh iya Rico, sekali lagi aku mewakili papa dan keluarga, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya papa kamu. Papa juga berpesan jika kamu boleh balik bekerja kapan saja saat urusan keluarga kamu sudah selesai semua. Ucap Lucas yang berencana akan segera pulang kembali ke kota. Terima kasih Tuan Muda Lucas. Keluarga Tuan Muda sudah sangat banyak membantu keluargaku. Entah bagaimana aku bisa membalasnya. Sahut Rico. Kalau kamu ingin membalas budi, caranya gampang sekali. Mau aku kasih tahu? Ucap Lucas. Bagaimana caranya Tuan Muda Lucas? Tanya Rico sangat tertarik. Kamu bekerja sebaik-baiknya, itu sudah lebih dari cukup untuk membalas budi. Sahut Lucas setengah bercanda. Pasti Tuan Muda. Aku akan berusaha untuk bekerja dengan baik. Paling lambat lusa, aku akan kembali masuk kerja. Ujar Rico. Setelah berbincang-bincang sebentar, Lucas segera berpamitan dengan keluarga Rico dan langsung melajukan mobilnya meninggalkan kediaman keluarga Rico. Hari sudah menjelang senja,
Saat ini di salah satu ruangan petinggi Dragon Corp di lantai 30 masih terlihat beberapa orang yang sedang serius berdiskusi. Sepertinya, sambil memasang bom di rumah itu, mereka juga mengambil mobil van yang ada di garasi dan membawanya ke base camp mereka yang baru. Ucap Rooney setelah Brian dengan yakin mengatakan bahwa mobil van hitam yang tertangkap kamera ponsel Lucas saat video call adalah mobil yang sama yang digunakan oleh para pembunuh bayaran saat menculik dirinya. Hari ini juga aku akan mengirim beberapa orang pengawal Dragon Corp untuk menyelidiki lokasi itu sesuai Sherlock dari Lucas. Bagaimana menurut Tuan Muda? Ucap Charles. Aku setuju, Charles. Perintahkan mereka untuk melakukannya dengan sangat hati-hati. Begitu kita mendapatkan kepastian jika base camp baru para pembunuh bayaran itu memang berada di kampung itu, kita akan langsung bergerak mendahului mereka. Sahut Brian. Sepertinya kita akan kembali berolahraga, Rooney. Aku harap kamu tidak keberatan untuk membantuku lagi. Lanjut Brian. Jangan khawatir, Brian. Kapanpun kamu membutuhkan tenaga aku tidak akan berani menolaknya. Aku takut racun yang sudah kamu keluarkan dari tubuhku akan kamu masukkan lagi jika aku menolak. Sahut Rooney. Kamu ini ternyata bisa melucu juga, Rooney. Celetuk Yasmin sambil terkekeh geli akibat mendengar ucapan Rooney barusan. Apa aku juga boleh ikut membantu Brian? Tanya Yasmin sambil memandang Brian penuh harap. Tidak boleh. Tenaga kamu akan lebih dibutuhkan saat suasana sudah kembali kondusif. Sahut Brian hati-hati, khawatir membuat Yasmin kecewa karena dia menolak bantuan Yasmin. Okelah, kalau begitu aku akan menantang Sarah saja untuk bertarung, agar aku juga bisa berolahraga seperti kamu dan Rooney. Ucap Yasmin untuk mengusir sedikit rasa kecewa di dalam hatinya. Begitu lebih baik. Ucap Brian. Brian sama sekali tidak menyadari jika sebenarnya Yasmin sudah memiliki rencana rahasia yang saat ini sedang dia olah di dalam otak cerdasnya. Aku berharap besok kita sudah bisa mendapatkan kepastian informasi base camp mereka, Charles. Semakin cepat kita bergerak akan semakin baik. Kita juga bisa meminimalisir korban dari pihak kita. Ujar Brian. Baik, Tuan Muda. Sahut Charles tanpa ragu. Bab ke-222, Adu Strategi. Sarah, apa aku boleh numpang tidur di rumah kamu? Aku sedang malas untuk pulang ke rumahku. Sepi, gak ada teman. Ucap Yasmin yang saat ini sedang berbincang dengan Sarah via ponsel. Tentu saja boleh, Yasmin. Kamu di mana sekarang? Apa perlu aku jemput? Ucap Sarah dari seberang telepon. Tidak usah jemput, aku bawa mobil sendiri. Aku masih di restoran sama Brian, Rooney, dan Scott. Kamu dan Naomi mau dibawain makanan apa? Tanya Yasmin. Tidak usah bawa apa-apa, Yasmin. Di rumahku ada banyak makanan. Kamu langsung saja kemari, aku tunggu. Sahut Sarah antusias. Oke, aku segera meluncur ke sana. Sampai ketemu di rumah kamu, Sarah. Bye! Ucap Yasmin sambil menutup sambungan teleponnya. Kamu serius mau menginap di rumah Tuan Wilson? Tanya Brian sambil memandang Yasmin yang sedang bersiap-siap untuk meninggalkan restoran karena mereka berempat memang baru saja selesai makan malam. Sebenarnya Brian juga mengajak Charles untuk makan malam bersama, tetapi Charles menolaknya dengan alasan ingin secepatnya mengatur para pengawal yang akan dia tugaskan untuk menyelidiki lokasi yang diakini sebagai base camp baru dari para pembunuh bayaran yang sudah menewaskan 2 orang pengawal Dragon Corp. Ya Brian, makanya aku pamit duluan biar tidak kemalaman sampai di rumah Sarah. Sahut Yasmin sambil berdiri dari kursinya. Oke, hati-hati. Jangan ngebut. Sampai ketemu lagi. Ujar Brian seperti sedang menasehati adiknya. Baik Paman Brian, terima kasih atas nasihatnya. Bye semua. Sahut Yasmin sambil ngeloyor pergi begitu saja keluar dari restoran. Brian hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mendengar Yasmin memanggilnya Paman. Ternyata kamu sudah tua, Brian. Sampai-sampai Yasmin memanggil kamu Paman.
Celetuk Scott sambil cengengesan karena geli saat mendengar ucapan Yasmin. Kamu juga boleh memanggil aku Paman, Scott. Kalau kamu mau, ucap Brian seenaknya. Sorry Brian, aku tidak akan termakan jebakan kamu kali ini. Sekali aku memanggil kamu Paman, pasti kamu akan segera mengerjai aku. Tukas Scott. Brian hanya mengangkat kedua bahunya saat mendengar ucapan Scott tersebut dan tidak berniat lagi untuk melanjutkan niat jahilnya yang sepertinya sudah bisa ditebak oleh Scott. Rooney, jika aku perhatikan saat kamu bertarung dan mengeluarkan tenaga, mata kamu berubah warna menjadi merah, dan aku lihat makin lama semakin bertambah merah saat kamu menambah kekuatan tenaga kamu. Apa kamu tidak merasakan ada kelainan di tubuh kamu saat mata kamu berubah merah seperti itu? Tanya Brian tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Sebenarnya Brian sudah lama ingin bertanya kepada Rooney tentang masalah tersebut tetapi belum menemukan waktu yang tepat. Baru saat inilah Brian bisa melaksanakan niatnya tersebut. Kalau yang kamu maksud kelainan itu adalah rasa sakit gara-gara perubahan warna itu, aku tidak merasakannya, Brian. Aku bahkan merasa semakin kuat saat mata aku berubah merah. Sahut Rooney. Satu lagi, pandangan mataku juga menjadi semakin tajam saat mataku berubah merah. Lanjut Rooney. Syukurlah kalau begitu, berarti dugaan aku keliru. Awalnya aku mengira jika kamu salah berlatih ilmu sehingga jalan darah di tubuh kamu kacau dan akibatnya saat kamu mengeluarkan tenaga, mata kamu jadi berubah merah seperti itu. Ucap Brian lega. Terima kasih atas perhatian kamu, Brian. Tidak cuma kamu yang berpikir jika aku telah salah berlatih. Saat aku pertama kali mendapati mata aku berubah merah saat pertama mempelajari ilmu tersebut, aku juga sempat merasa takut dan khawatir. Tetapi guru ilmu bela diri aku berhasil meyakinkanku, selama aku berlatih dengan benar maka tidak akan ada masalah apapun. Tetapi jika sedikit saja keliru berlatih, aku bisa kehilangan kendali saat aku bertarung menggunakan ilmu tersebut. Sahut Rooney. Kamu akan bersikap liar dan buas seperti binatang. Tebak Brian. Betul. Jika sampai keliru berlatih, akan muncul sifat buas seperti harimau atau singa yang akan mendominasi pikiran kita saat mata berubah warna menjadi merah darah. Sahut Rooney. Dan kalau sifat binatang buas itu sudah muncul, hanya ada dua cara untuk menghentikannya. Yang pertama semua musuhnya harus mati atau kebalikannya, musuh-musuhnya berhasil melumpuhkan dirinya hingga tidak bisa bertarung lagi. Pungkas Rooney. Untung kamu tidak termasuk yang keliru mempelajari ilmu itu, Tuan Rooney. Aku sungguh tidak bisa membayangkan jika kamu sampai terpapar sifat binatang buas saat bertarung. Bisa-bisa Naomi kabur meninggalkan kamu karena ketakutan. Ujar Scott dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Aku tidak pernah berpikir ada ilmu yang mengerikan seperti itu. Lanjut Scott. Sebenarnya ilmu yang aku miliki ini belum seberapa hebat, Scott. Di satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara bahkan ada ilmu yang bisa membuat orang bisa hidup lagi saat terbunuh dalam satu pertarungan. Ucap Rooney yang langsung membuat Scott merasa bulu kuduknya berdiri. Kamu serius, Tuan Rooney? Tanya Scott, masih setengah tidak percaya. Iya, itu adalah salah satu jenis ilmu yang sangat langka, sering dikaitkan dengan ilmu sihir ataupun black magic, dan kemungkinan besar, saat ini ilmu semacam itu sudah punah karena beratnya pantangan
dan latihan yang harus dijalani untuk bisa menguasai ilmu tersebut. Aku sendiri belum pernah bertemu langsung dengan orang yang memiliki ilmu tersebut. Aku hanya mendengar cerita orang dari mulut ke mulut saat aku menjelajah negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Sahut Rooney. Apakah ilmu bela diri yang kamu miliki saat ini juga berasal dari kawasan itu, Tuan Rooney? Tanya Scott penasaran. Betul, Scott. Dari negara-negara di kawasan itulah aku mengenal sekaligus mempelajari ilmu bela diri yang aneh-aneh, termasuk ilmu bela diri yang efeknya bisa membuat mataku berubah warna menjadi merah darah saat aku bertarung. Sahut Rooney. Andai saja aku bisa menjelajahi negara lain seperti kamu, aku juga ingin mempelajari ilmu bela diri ajaib yang ada di negara-negara tersebut, seperti kamu, Tuan Rooney. Gumam Scott. Kamu bisa ambil cuti kerja sekalian minta Brian untuk membiayai perjalanan kamu plus akomodasinya sekalian. Ujar Rooney sengaja bercanda untuk menggoda Scott. Kalau aku melakukan saran kamu, bukan cuti yang akan aku dapat tetapi surat pemecatan. Seloroh Scott menanggapi gurauan Rooney. Siapa tahu aku akan mengabulkan permintaan kamu, Scott? Mengapa tidak kamu coba dulu? Ucap Brian memancing. Tidak, terima kasih. Aku tidak akan termakan jebakan kamu, Brian. Aku sudah sangat paham karakter kamu yang suka nyeleneh. Sahut Scott membalas pancingan Brian. Hah? Syukurlah kalau kamu sudah paham, Scott. Ucap Brian sambil tertawa. Brian, apa kamu tidak bisa meminta gurumu untuk mengangkat aku menjadi muridnya? Di antara kita bertiga, ilmu bela diriku yang paling payah. Kamu memiliki tenaga dan kecepatan gerak yang tidak lumrah manusia. Demikian juga Rooney memiliki ilmu aneh yang begitu hebat. Ucap Scott serius. Sedangkan aku, melawan Naomi saja mungkin sudah akan langsung kalah hanya dalam beberapa gebrakan saja. Lanjut Scott. Sepertinya kamu tidak berjodoh untuk menjadi murid guruku, Scott. Master Han tidak pernah menerima murid, karena dialah yang memilih siapa yang dianggap cocok untuk dia jadikan muridnya. Ujar Brian yang langsung membuat Scott lesu. Tetapi kamu jangan khawatir, aku sudah mendapatkan izin dari Master Han untuk mengajarkan ilmu bela diri yang aku dapat darinya kepada siapapun yang aku anggap cocok dan layak. Lanjut Brian yang membuat Scott kembali bersemangat. Berarti kamu mau mengajari aku, Brian? Tanya Scott antusias. Kita lihat saja nanti, kalau kamu bisa lolos dari ujian awal yang aku berikan, maka aku anggap kamu layak untuk berlatih ilmu bela diri dari guruku. Dan tentu saja aku dengan senang hati akan mengajari kamu, Scott. Sahut Brian serius. Sejak dulu sebenarnya Brian sudah berniat untuk melatih Scott, tetapi karena waktu itu Brian belum lulus 100% dan belum menerima ilmu pamungkas dari Master Han, dia belum diizinkan oleh gurunya itu untuk mengajarkan ilmunya secara penuh kepada orang lain, dengan kata lain tidak boleh memiliki murid. Waktu itu Brian hanya boleh mengajari Scott 1 atau 2 jurus saja, sekedar untuk memperkuat daya serang Scott yang sebenarnya sudah menguasai bela diri taekwondo seperti juga Brian. Aku akan berlatih mati-matian agar kamu bisa menganggap aku layak untuk berlatih ilmu bela diri warisan guru kamu, Brian. Lihat saja. Ucap Scott yakin. Itu juga yang aku harapkan, Scott. Aku yakin kamu bisa. Balas Brian memberi semangat pada Scott. Apa kita akan terus ngobrol di sini sampai restoran tutup, atau pulang dan beristirahat? Ucap Rooney sambil menahan kantuk. Ucapan Rooney langsung menyadarkan Scott dan Brian. Sebaiknya kita memang segera pulang dan beristirahat. Kita perlu menyegarkan tenaga untuk besok. Sahut Brian. Tanpa banyak bicara lagi, mereka bertiga segera bangkit dan berjalan keluar restoran. Waktu bergulir cepat tanpa terasa, tiba-tiba saja malam telah berlalu, tersapu cahaya orange keemasan yang muncul dari ufuk timur. Di dalam sebuah kamar VIP Hotel Dragon Inn, Rooney terlihat sedang berbincang dengan Sebastian yang sudah pulang kembali ke negaranya untuk mengurus perusahaan milik Rooney yang dipercayakan kepadanya selama Rooney berada di kota Rhodes. Seharusnya setelah sarapan pagi, Rooney bersama Brian akan pergi bersama-sama ke gedung pusat Dragon Corp. Tetapi karena dia tiba-tiba menerima pesan penting dari Sebastian,
Rooney menyuruh Brian untuk berangkat ke kantor lebih dulu, sedangkan dia akan menyusul setelah urusan dia dengan Sebastian selesai. Untuk progres persiapan proyek dengan mitra kita yang baru masih on track, Sean, ingat, kamu harus hadir saat acara peletakan batu pertama proyek tersebut. Jangan sampai lupa. Ucap Sebastian seperti sedang memerintah bawahannya. Sialan kamu, Sebastian. Berani-beraninya kamu memerintah aku. Sahut Rooney kesal. Bukannya mendengar ucapan maaf dari Sebastian, Rooney malah mendengar suara Sebastian yang tertawa ngakak dari ujung telepon. Jangan lupa bawa Naomi. Aku bahkan tidak sempat kamu kenalkan dengannya saat aku datang ke Rhodes. Protes Sebastian. Iya, nanti aku bawa Naomi. Sahut Rooney seenaknya. Terus, apa masalah penting yang kamu tulis di pesan chat yang kamu kirim tadi pagi, Sebastian? Lanjut Rooney. Sepertinya aku sudah menemukan tanda-tanda keberadaan Christina. Ucap Sebastian. Kamu serius, Sebastian? Iya, meski belum yakin 100%. Kamu masih ingat dengan gadis yang bernama Carolina, Sean? Tanya Sebastian. Bukankah itu nama dari salah seorang pacar kamu yang juga adiknya Christina? Bukankah kamu sudah dicampakkan olehnya? Ucap Rooney merasa penasaran saat mendengar pertanyaan dari Sebastian. Rooney juga sengaja mengolok-olok Sebastian. Rooney tahu jika hubungan Carolina dengan Sebastian sudah berakhir dan dia juga tahu jika Carolina yang memutuskan hubungan karena menganggap jika Sebastian hanya berniat main-main dengannya. Sejak kamu menyuruh aku untuk ikut mencari keberadaan Christina, aku juga berhasil menyadap ponsel milik adiknya. Ucap Sebastian. Terus? Ucap Rooney tidak sabar. Semua aktivitas percakapan maupun pesan yang dilakukan oleh Carolina melalui ponselnya akan langsung terhubung dan tercatat di sebuah aplikasi khusus yang ada di ponsel aku. Sahut Sebastian. Kemarin aku mendapatkan notifikasi jika ponsel Carolina menerima panggilan telepon dari seseorang yang berasal dari negara kamu, tepatnya dari ibu kota. Selang 1,5 jam kemudian aku juga mendapatkan notifikasi jika Carolina melakukan panggilan telepon ke nomor tersebut. Aku menduga bahwa nomor yang dia hubungi tersebut adalah nomor ponsel Christina, kakaknya. Lanjut Sebastian. Bagus Sebastian. Kirimkan nomor ponsel itu kepadaku. Aku akan meminta tolong Charles untuk melacaknya. Ucap Rooney. Oke. Bye. Sahut Sebastian singkat. Tak berapa lama kemudian, Rooney menerima pesan yang dikirim oleh Sebastian via ponselnya. Setelah menyimpan nomor telepon yang dikirim oleh Sebastian ke dalam daftar kontaknya, Rooney bergegas keluar dari kamarnya dan kemudian langsung melaju dengan mobilnya menyusul Brian ke gedung pusat Dragon Corp. Sementara itu di ruang meeting lantai 29 gedung pusat Dragon Corp, tampak Brian, Charles dan Scott sedang serius membahas strategi yang akan digunakan untuk menghancurkan base camp baru para pembunuh bayaran. Rumah bercat biru yang mereka sewa itu sepertinya hanya digunakan untuk kamuflase kegiatan mereka Tuan Muda. Info yang aku dapat dari para pengintai kita, base camp baru mereka yang sebenarnya berada di dalam hutan di pinggiran kampung tersebut. Ucap Charles. Kalau memang seperti itu, berarti itu satu keuntungan buat kita, karena kita akan bisa lebih fleksibel dan leluasa untuk bergerak tanpa harus mengkhawatirkan keselamatan warga kampung, Charles. Sahut Brian. Berapa jumlah mereka? Tanya Brian. Antara 9 sampai 10 orang. Belum bisa dipastikan. Sahut Charles. Kita anggap saja jumlah mereka 10 orang Charles. Seperti yang aku bilang kemarin, aku dan Rooney yang akan menyerbu masuk sedangkan para pengawal Dragon Corp hanya akan mengepung area untuk memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa kabur. Ujar Brian. Baik Tuan Muda, aku sudah menyiapkan 30 orang pengawal level tertinggi dan bersenjata lengkap untuk melakukan pengepungan sesuai rencana. Tukas Charles. Apa kita perlu menggerakkan anak buah Wilbert untuk menjadi lapisan kedua yang mengepung area itu, Brian? Tanya Scott. Tidak perlu Scott, cukup menggunakan pengawal Dragon Corp.
Terlalu banyak mengerahkan orang malah akan memperlambat gerakan kita. Sahut Brian. Dan ingat, tugas kamu adalah berjaga di kantor. Aku tidak mengizinkan kamu untuk ikut pergi ke lokasi penyergapan. Lanjut Brian. Ya, nasib. Keluh Scott kecewa. Sorry, aku terlambat. Tiba-tiba terdengar suara Rooney yang terlihat berjalan masuk dengan cepat ke dalam ruang meeting dan langsung duduk di salah satu kursi. Bagaimana urusan kamu dengan Sebastian, Rooney? Tanya Brian. Sudah beres? Ada satu info penting dari Sebastian yang mungkin saja bisa membantu kita untuk segera menemukan lokasi Christina. Tetapi sebaiknya kita bicarakan belakangan saja setelah masalah dengan para pembunuh itu bisa kita bereskan. Sahut Rooney. Tuan Muda Rooney, lokasi base camp baru para pembunuh bayaran sudah berhasil kita temukan. Ucap Charles. Kemudian Charles mulai menjelaskan secara garis besar rencana yang telah disusun oleh Brian kepada Rooney. Setelah mendengarkan uraian dari Charles, Rooney juga memberikan beberapa masukan agar rencana mereka menjadi lebih tajam dan bisa melenyapkan para pembunuh bayaran dalam sekali gebrakan. Kita akan langsung bergerak malam nanti karena berdasarkan info dari para pengintai kita, para pembunuh itu akan mengadakan pertemuan di base camp mereka mulai pukul 11 malam sampai pukul 2 dini hari. Apa kamu siap, Rooney? Ucap Brian. Jangan khawatir, Brian. Aku sudah tidur nyenyak tadi malam, jadi sudah siap tempur kapan saja. Sahut Rooney sekenanya. Sementara itu di sebuah rumah besar dengan dinding berwarna biru di kampung halaman Rico, sopir pribadi papanya Lucas. Terlihat 3 orang anggota organisasi pembunuh bayaran pimpinan seseorang yang berjuluk XB, sedang bercakap-cakap dengan santai. Mereka bertiga adalah anggota level teratas yang tidak begitu mengandalkan senjata untuk bertarung karena mereka memiliki ilmu bela diri tinggi. Sesuai perintah bos, kita harus sudah melakukan eksekusi terhadap pemuda itu besok pagi karena orang penting yang menyewa kita ingin agar kita secepatnya melenyapkan pemuda bernama Brian Watson itu. Ucap salah seorang dari ketiga pembunuh bayaran yang memiliki jabatan sebagai pemimpin kelompok. Pastikan semua anggota untuk berkumpul di base camp nanti malam. Jangan sampai ada yang mangkir karena aku akan membagi-bagi tugas, termasuk tugas tambahan untuk membalas dendam atas kematian 8 orang saudara kita. Lanjut orang itu sambil menahan marah. Semua anggota sudah aku hubungi, mereka sudah konfirmasi akan hadir semua. Sahut rekannya. Bagus, kita pastikan besok pagi orang-orang itu akan merasakan siksaan paling kejam karena telah berani bermain-main dengan kita. Tidak boleh ada satupun yang lolos. Geram si pemimpin kelompok pembunuh sambil mengepalkan tangannya. Bab ke-223, mencekam, Brian pasrah. Senja baru saja datang menjemput malam.